Tasya, Iya, selamat malam Dr. Isa. Ya, selamat terima malam, kasih Prof. Prof Zainal sudah bersedia bergabung bersama NTV Prime. Saya langsung ke Prof Zainal. Ini kan kemarin temuan investigasi yang sudah diserahkan oleh Kemenkes kepada pihak kepolisian menyatakan ada temuan pungli 20 hingga 40 juta per bulan, kemudian ada bukti surat dan rekaman suara almarhum. Apa tanggapan Anda dari pihak Undip, Prof? Ya, yang saya tidak mewakili pihak Undip, seperti saya orang Undip dan saya guru besar dan saya ada di kamar bedah selama 28 tahun di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Jadi saya setiap hari pekerjaan saya berhubungan dengan PPDS bedah, dengan dokter-dokter spesialis anestesi dan PPDS anestesi, begitu, Mbak. Baik. Oke, saya mulai dari begini deh, Prof. Ketika kemudian ada kasus seorang dokter ditemukan diduga bunuh diri, kemudian publik belakangan mengetahui bahwa ada dugaan depresi yang terjadi pada dokter ini. Bagaimana Anda melihat peristiwa ini? Apakah memang ini budaya yang terjadi di Undip? Saya rasa tidak tepat kalau dikatakan budaya, bahwa kasus kematian ini harus kita, artinya kita semua bersedih dengan kasus ini, Mbak ya. Kita semua ikut berduka. Tetapi kalau tiba-tiba di hari pertama kejadian sudah ada pernyataan dari Menteri Kesehatan bahwa ini kasus bunuh diri dan ini kasusnya karena perundungan, itu amat disayangkan. Itu suatu hal yang tergesa sekali. Karena tugas menjadi kepolisian itu bukan tugas Kementerian Kesehatan. Ada aparat kepolisian yang punya kewenangan untuk mengadakan penyelidikan tentang kasus ini dengan data-data yang ada, yang data-data dimiliki oleh Kementerian Kesehatan maupun data yang ada ditemukan. Kita juga punya tim yang melakukan penelaahan masalah ini, semua diberikan kepada kepolisian. Biarkan kepolisian yang membuat suatu studi tentang ini dan membuat suatu pernyataan, dan faktanya setelah Kementerian Kesehatan melangkah mengambil keputusan menghentikan program studi anestesi di Rumah Sakit Karyadi, diikuti hari Jumat, itu hari Selasa kalau tidak salah kejadian, hari Jumat pernyataan dari Kapolrestabes di Semarang menyatakan tidak ada bukti itu suatu perundungan, pertama. Terus juga dari pengacara keluarga yang bersangkutan membuat pernyataan tidak ada bukti bahwa itu suatu tindakan bunuh diri. Terus pada hari Sabtunya, ya Sabtu minggu yang sama, jadi kira-kira 5 hari kemudian, dari kepolisian menyatakan penyebab kematiannya adalah penggunaan obat-obat anti nyeri yang bersifat pelemas otot yang berlebih. Jadi tidak ada kata-kata dari kepolisian, tetapi Menteri Kesehatan sudah melakukan penghakiman. Dia sekaligus sebagai seorang polisi, dia sebagai jaksa, dan dia juga berperan sebagai hakim yang menghukum. Oke. Menentukan benar dan salah. Itu yang kami sayangkan, Mbak. Baik, kita akan langsung tanyakan Prof Zainal ke Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi. Mbak Nadia, apa yang sebenarnya kemarin ditemukan dan diserahkan kepada pihak kepolisian mungkin bisa dibagi, dan apa saja temuan-temuan yang menurut Anda cukup mengagetkan yang ditemukan oleh Kemenkes dalam kasus kematian Dr. Aulia ini? Ya baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin kami mempertegas lagi ya bahwa mengapa kemudian Kementerian Kesehatan. Halo Mbak Nadia. Ini tampaknya ada gangguan audio dalam sambungan Zoom kita. Mbak Nadia masih bisa mendengar suara kami di studio? Halo, selamat malam Mbak Nadia. Masih bisa ya? Mungkin bisa diulangi sekali lagi karena tadi tidak terdengar Mbak Nadia. Masih. Iya, silakan Mbak Nadia.
Oke, tampaknya kita harus memperbaiki hubungan sambungan Zoom dengan Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Saya kembali lagi ke Prof. Zainal untuk melanjutkan tadi. Anda merasa bahwa Kementerian Kesehatan melampaui tugas dan fungsinya, kemudian melakukan penghakiman. Silakan dilanjutkan, Prof. Zainal. Iya. Jadi artinya kalau itu suatu kedugaan bunuh diri adalah kematian tidak wajar. Artinya di sini kepolisian punya kewenangan untuk meneliti, menelaah, menyelidiki sampai nanti terbukti dari hasil penelitiannya, dari hasil penyelidikannya untuk menyatakan penyebab kematian yang sesungguhnya. Di situ kewenangan dari kepolisian. Baik. Tapi kalau boleh bertanya ke Prof. Zainal, saya tidak tahu apakah Anda mengetahui bagaimana proses investigasi internal yang dilakukan oleh Undip. Apa sebenarnya yang sudah dicari tahu oleh Undip kepada bagaimana hubungan senior dan junior dokter PPDS di Undip? Jadi kita di Undip, di Rumah Sakit Dr. Karyadi sebagai sebuah rumah sakit vertikal ditempatkan di situ sebanyak 1.055 mahasiswa PPDS saat ini. Oke. Ya. Dan terkait dengan program atau proses pembelajaran dan pendidikan itu setiap departemen akan punya kekhasannya masing-masing. Kekhasannya maksudnya seperti apa tuh, Prof? Jadi contohnya begini, kamar bedah bagian departemen anestesi, bagian anestesi itu hampir 100% kegiatannya adalah membantu dokter bedah untuk membius pasien. Dan itu hanya terjadi di kamar bedah, bukan di bangsal pasien. Jadi ada 84 PPDS anestesi itu hidupnya 24 jam satu hari itu ada di kamar bedah. Dan itu sesuatu yang wajar ya, 24 jam di kamar bedah itu sesuatu yang wajar, Prof. Oke. Pertama harusnya ada jeda waktu istirahat. Tetapi kita harus tahu juga bahwa kebijakan rumah sakit vertikal yang ada di Semarang, Rumah Sakit Dr. Karyadi, itu menerapkan jam operasional kamar bedah, ya, itu 24 jam. Itu ada surat edaran dari Direktur Rumah Sakit Dr. Karyadi pada tahun 2021, bulan September, Mbak. Baik. Jadi kamar bedah itu dibuka. Kenapa ini terjadi? Karena tuntutan dari Kementerian Kesehatan agar rumah sakit vertikal ini meningkatkan revenue, penghasilannya setiap tahun. Demi mengejar itu, kita tahu semua bahwa income rumah sakit terbesar adalah dari kamar bedah. Oke, saya langsung kita coba tanyakan lagi ke Ibu Siti Nadia Tarmizi. Mbak Nadia masih bisa mendengar suara kami sekarang, Mbak? Iya, aman. Mohon maaf. Aman ya. Mungkin tadi bisa mendengar komentar terakhir dari Prof. Zainal, bisa silakan dikomentari dan juga dijelaskan untuk investigasi yang sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Iya, jadi mungkin sedikit ya, kami menyampaikan dari 541 laporan perundungan, itu 220-nya itu ada di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Oleh karena itulah kita berkomitmen dan menegaskan, jangan sampai kemudian praktek pendidikan dokter spesialis yang terjadi di wahana pendidikannya Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan itu seolah-olah Kementerian Kesehatan berdiam diri dan kemudian tidak melakukan upaya pencegahan perundungan ini. Dan itu menjadi salah satu komitmen kami mengapa kemudian dalam kejadian almarhumah kami berusaha untuk mencari dan memastikan tidak ada perundungan yang mungkin berkontribusi terhadap pencetus daripada kematian almarhumah. Nah, dari data yang kami sudah lakukan selama 2 minggu lebih ini, kita mendapatkan beberapa tentunya informasi baik itu dari keluarga, kemudian dari para junior maupun teman angkatan almarhumah maupun senior juga tenaga kesehatan serta jajaran direksi dari Rumah Sakit Karyadi. Di sana kami sudah memberikan ya beberapa informasi-informasi ini termasuk temuan mengenai adanya iuran yang harus dikumpulkan kurang lebih 20 sampai 40 juta per bulan ya, tergantung dari jumlah kebutuhan per bulan tersebut. Dan itu kita berharap bahwa polisi dapat melakukan penilaian karena kan memang kalau soal penyelidikan atau penyidikan itu memang
memang ranahnya polisi. Kami ini hanya kemudian melakukan investigasi yang nanti ujungnya hanya berupa sanksi ya, artinya bukan pidana ataupun perdata. Jadi ini yang mungkin kita lakukan dan kita tunggu langkah berikutnya karena kepolisian saat ini juga kita ketahui sudah mengatakan akan mengkaji lebih lanjut. Oke. Nah, mengenai jam kerja, mungkin sedikit tanggapannya, Mbak, Iya. bahwa sebenarnya kan menjadi beban daripada sebuah pelayanan itu adalah dokter ya, tentunya dokter yang menjadi dokter penanggung jawab daripada misalnya sebuah layanan atau misalnya sebuah operasionalnya dari kamar bedah. Nah, sebenarnya kalau memang SDM-nya terbatas, kemudian juga ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, ini harusnya bisa dibicarakan internal dengan jajaran direksi ya. Artinya kami selama ini kan tidak pernah menghitung berapa jumlah apakah dokter spesialis, maksud saya peserta pendidikan dokter spesialis itu menjadi tenaga kerja yang bekerja di rumah sakit. Mereka kan kita tetap melihat mereka sebagai peserta pendidikan di rumah sakit Karyadi. Jadi bukan sebagai pekerja. Jadi harusnya dalam perhitungan tersebut diperhitungkan dan ini juga harusnya menurut saya harus dibicarakan dengan pihak manajemen. Kalau memang jumlah SDM terbatas ya tidak dilakukan operasi ataupun pembukaan kamar bedah sampai 24 jam. Apa jadi Mbak Nadia mau mengatakan bahwa tuntutan dari yang tadi dikatakan oleh Prof. Zainal, ada tuntutan untuk menaikkan revenue dan kemudian harus datang dari kamar bedah itu seharusnya tidak berimbas pada jam kerja yang 24 jam tanpa break itu? Ya, artinya pada waktu kita menentukan berapa jumlah operasi yang bisa kita lakukan, berapa jumlah kamar operasi, berapa jumlah tenaga anestesi, kemudian berapa jumlah operator, berapa jumlah perawat bedah yang akan mendampingi, karena kan itu satu tim ya. Itu juga saya rasa diperhitungkan kan dalam mengoperasionalkan kamar bedah. Baik, Prof. Zainal mungkin mau menambahkan. Ya, betul Bu. Jadi kita lihat fakta yang ada saja, bahwa rumah sakit vertikal Rumah Sakit Dr. Karyadi ini punya total ada 22 kamar bedah. Ya. Di antaranya ada 16 itu yang kamar bedah elektif rutin programnya. Dengan jumlah total operasi setiap harinya antara 120 sampai 140 program operasi. Rumah Sakit Dr. Karyadi punya dokter spesialis anestesi tetap itu sebanyak 18 orang. Coba bisa dibayangkan bahwa tidak mungkin ke 18 dokter spesialis anestesi itu bekerja menyelesaikan ke 120 sampai 140 operasi itu tanpa dibantu, didampingi oleh PPDS. Kenapa demikian? Karena memang PPDS itu pada tahapan tertentu mereka diperbolehkan. Pada tahapan mandiri itu mereka dengan supervisi ya dari satu ruangan di 2-3 ruangan kamar bedah di supervisi seorang spesialis anestesi, mereka bisa mandiri dengan pengawasan sesuai dengan kompetensinya, tergantung jenis operasinya juga. Artinya PPDS itu bekerja di situ menyelesaikan sebagai salah satu faktor bagaimana bisa berjalannya pelayanan di Rumah Sakit Vertikal Dr. Karyadi tidak akan berjalan, tidak terlaksana jumlah operasi itu kalau tanpa PPDS. Oke, load kerjanya berarti memang sebanyak itu dan seberat itu ya Prof. Zainal. Tapi kalau saya bisa ceritakan, saya spesialis bedah saraf. Di bagian bedah saraf, operasi bisa berakhir setiap harinya itu jam 02 sampai jam 03 malam. Dan jam 7 pagi kita sudah mulai lagi program keesokan harinya. Baik. Beban kerjanya begitu berat, tapi kemudian ada temuan bahwa harus ada iuran 20 sampai 40 juta. Silakan ini Prof. Zainal mungkin bisa menjawab. Apa benar bahwa junior itu disuruh mengumpulkan uang 20-40 juta untuk senior? Ya, karena penjelasannya butuh waktu, saya sampaikan bahwa bagian anestesi itu ada 84 PPDS. Mereka mulai semester kedua ke atas tidak mungkin meninggalkan kamar bedah. Jadi hanya semester pertama itu yang kita sebut sebagai mahasiswa PMKDU. Mata kuliah dasar umum, mereka kerjanya tidak terkait sama pasien. Mereka bekerja
untuk belajar ilmu anestesi dasar, belajar ilmu-ilmu lain terkait dengan sebagai seorang peneliti, ya metodologi penelitian dan sebagainya, sehingga mereka leluasa waktunya. Jadi di bagian anestesi itu mereka sepakat dari ke 84 orang PPDS itu ya sudah punya kesepakatan bahwa karena mereka tidak bisa meninggalkan shift pekerjaan mereka di kamar bedah. Contohnya, saya operator, saya selesai operasi, saya bisa pergi ke resto dekat kafetaria untuk makan. Dokter anestesi harus bertugas membangunkan pasien. Saat pasien sudah bangun, diawasi, kemudian shift operasi berikutnya oleh dokter bedah yang lain jalan lagi. Baik, hubungannya dengan 20-40 juta per bulan itu apa, Prof? Nah, jadi untuk mengelola makanan yang siang dan malam, siang itu disediakan rumah sakit, jumlahnya tidak memenuhi, tidak mencukupi, yang malam itu full mereka sendiri. Sehingga untuk mengatur makan ini, mereka sepakat untuk ke 84 PPDS yang senior itu tugas itu dibebankan kepada mereka 10 orang PPDS yang semester 1. Hanya selama 1 semester. Nanti setelah semester berikutnya mereka masuk semester 2, mereka masuk ke sistem ke rumah sakit, digantikan tugas itu oleh mahasiswa yang semester baru masuk lagi. 10 orang, antara 10 sampai 14 orang. Jadi 20-40 juta ini untuk apa, Prof? Betul. Jadi hitung aja 1 hari 100 orang untuk makannya itu. Untuk makan, oke. Ya, itu habisnya berapa dihitung Mbak kira-kira?